Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan wa syukran lillah amma ba'da. Rekan-rekan yang berbahagia, di sini saya akan men-share sedikit pengalaman yang mungkin bisa digunakan oleh rekan-rekan sebagai gambaran dan juga tambahan untuk rekan-rekan berpikir lagi apakah memang kejaksaan ini cocok dengan rekan-rekan atau tidak. Jadi banyak dari rekan-rekan sendiri yang bertanya tentang penempatan CPNS kejaksaan. Apakah banyak yang bertanya bagaimana cara mendapatkan penempatan yang dekat, bagaimana agar bisa cepat mengajukan pindah, bagaimana agar saat sudah menjalankan 7 tahun bisa segera pindah. Jadi yang pertama, untuk rekan-rekan perhatikan bahwa dari pengalaman saya sendiri, banyak senior-senior yang berasal dari Jawa, ditempatkan di Kalimantan itu sampai puluhan tahun, bahkan sampai mereka pensiun tetap tidak pindah dan tetap berada di Kalimantan. Jadi kalau rekan-rekan berpikir ketika sudah selesai masa pengabdian 7 tahun, rekan-rekan akan otomatis bisa mengajukan pindah dan akan dipindah di kabupaten atau provinsi tempat rekan-rekan berasal. Sebaiknya rekan-rekan berpikir ulang karena memang banyak sekali faktor yang membuat permohonan mutasi rekan-rekan itu mungkin tidak bisa dianulir atau tidak bisa di ACC. Di antaranya adalah satker rekan-rekan saat penempatan ternyata mendapatkan satuan kerja yang selalu kekurangan pegawai, di mana rata-rata normal untuk kejaksaan negeri itu sekitar 50-an, paling minimal itu 40-an. Kalau di bawah 40 maka mungkin akan susah bagi rekan-rekan untuk mengajukan pindah karena kebanyakan bidang-bidang yang berada di kejaksaan negeri tersebut akan sangat kekurangan staf. Jadi akan sulit untuk melepaskan rekan-rekan kalau rekan-rekan berada di kejari yang minim pegawai. Yang kedua adalah kedekatan. Kedekatan yang saya maksud adalah kedekatan dengan pimpinan, karena tidak seperti yang kita bayangkan kalau pimpinan itu misal sudah 7 tahun langsung kita minta usul pindah akan di ACC. Tidak seperti itu, karena pola pikir dari pimpinan tersebut itu bersifat subjektif, tidak berdasarkan dengan peraturan yang ada, akan tetapi yang dipikirkan adalah sikap dari rekan-rekan itu sendiri, kemudian etos kerja rekan-rekan, dan juga apa yang sudah rekan-rekan berikan kepada satker. Dan jika ternyata semua itu dianggap oleh pimpinan rekan-rekan belum mencukupi, maka akan sangat sulit bagi rekan-rekan mendapatkan ACC untuk usulan pindah. Kemudian yang ketiga adalah masa kepemimpinan dari
kepala satker itu sendiri, karena biasanya seperti kepala kejaksaan cabang negeri, kepala kejaksaan negeri, kepala kejaksaan tinggi itu memiliki masa yang pendek, sekitar 1 sampai 2 tahunan. Jadi bisa saja ketika rekan-rekan mengajukan ke pimpinan itu di ACC, kemudian proses di Kejati dan Kejagung, sambil menunggu proses ternyata ada perubahan mutasi pimpinan, dan pimpinan yang baru diberitahu bahwa rekan-rekan akan pindah, kemudian beliau menolak. Maka walaupun sudah masuk ke dalam daftar yang akan dipindah, maka rekan-rekan akan kembali dihapus namanya dari SK mutasi tersebut. Kemudian apakah, pasti rekan-rekan banyak juga yang bertanya, apakah semua biaya mutasi, biaya perpindahan itu akan ditanggung oleh negara? Kalau menurut peraturan seharusnya memang begitu, karena ketika rekan-rekan mutasi itu akan menjadi tanggungan satker yang akan menerima rekan-rekan. Akan tetapi di lain sisi, satker yang melaksanakan mutasi yang mendapat penempatan rekan-rekan itu juga memiliki banyak sekali problematika, yang mana pasti setiap periode itu biasanya anggaran sangat amat pas atau bahkan bisa kurang. Jadi untuk hal-hal yang tidak dapat diprediksi seperti mutasi dan lain-lain itu akan sulit untuk di backup. Oleh karena itu, kalau rekan-rekan sendiri biasanya akan menggunakan uang pribadi untuk biaya perpindahan, dan sebaiknya jangan mengharap akan diganti, karena nanti juga kalau rekan-rekan menerima SK mutasi tersebut akan ada keterangan kalau misal itu akan diganti, maka akan dijabarkan yang apa saja yang nanti akan diganti, seperti contoh tiket, akomodasi, biaya angkut barang dan lain sebagainya, ataukah cuman tiket dan biaya perpindahan orangnya, sementara barang dan yang lain-lain tidak ditanggung. Itu menjadi pertimbangan yang mungkin rekan-rekan harus pahami. Jadi menurut saya, kalau saat ini rekan-rekan masih berpikir kalau masuk kejaksaan itu akan mendapat penempatan sesuai dengan asal rekan-rekan, kemudian kalaupun nanti ditempatkan di luar setelah pengabdian 7 tahun akan balik lagi ke satker rekan-rekan, ke daerah asal rekan-rekan, itu saya mohon untuk berpikir ulang, karena tidak ada jaminan seperti itu. Karena pengalaman memang bahkan sampai pensiun pun tetap berada di daerah rantau. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin berat untuk meninggalkan daerah asal, saya mohon berpikir lagi, jangan sampai nanti rekan-rekan berhenti di tengah jalan dan membuat kesempatan untuk orang-orang yang benar-benar niat menjadi sia-sia, menjadi terbuang. Tapi bagi rekan-rekan yang saat ini sudah bermental baja bahwa
memang berniat untuk merantau, siap ditempatkan di mana saja dan tidak akan memikirkan kapan pindah itu. Selama ini saya melihat banyak yang sukses, jangankan yang menjadi PNS, bahkan yang hanya ikut transmigrasi yang tidak memiliki gaji, itu pun yang benar-benar niat, yang benar-benar semangat untuk bekerja, untuk merubah kehidupan, maka di daerah rantau itu peluang rekan-rekan untuk menjadi lebih sukses, lebih berhasil itu lebih tinggi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.